Nama saya Supriyanto, berasal dari Palembang. Kebetulan Palembangnya pas Palembang pinggiran, sehingga sudah 2 tahun lamanya saya nonton YouTube beliau. Tapi apa yang terjadi setelah saya terpuruk, baru tergerak untuk datang mencari beliau. Dekatnya saja dalam pertemuan yang sangat-sangat kita banggakan ini, hanya saya ingin bertanya dengan Bos Diko, apa bedanya antara suratan garis tangan kemudian dengan takdir? Ya, itu nanti mohon penjelasan pencerahannya. Apa perbedaan suratan takdir dan suratan garis tangan? Nah ini Pak Diko, tolong dijelaskan, dan terima kasih atas perhatian dan penjelasan beliau. Nah, semoga ini nantinya mendapatkan pencerahan yang lebih dalam dan dapat kita pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Priyanto, pertanyaan yang bagus. Nanti mewakili semuanya ya. Takdir itu yang pertama, takdir itu nomor 1 adalah kelahiran. Itu takdir ya. Kita tidak bisa milih lahir jam berapa, tanggal berapa, di keluarga mana, itu tidak bisa milih. Jadi takdir itu yang nomor 1, lahir itu takdir. Ya, kita ditakdirkan untuk lahir di dunia ini. Takdir itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi sadari juga bahwa kita ini ditakdirkan sebagai pemenang. Ya, masing-masing kita ya tadi lahir ke dunia itu, jam, tempat, keluarga kita nggak bisa milih. Tetapi takdir yang kita punya, semua itu ditakdirkan sebagai pemenang. Itu takdir. Contoh gini ya, kejadian kita ini dari perlombaan sel sperma yang berjuta-juta, renang, ya, berlomba-lomba untuk membuahi sel telur dari ibu. Dari sekian juta sel sperma tadi, ditakdirkan hanya 1 sebagai pemenangnya, yaitu siapa? Kita, ya. Atau Supriyanto ya. Jadi kita itu ditakdirkan sebagai pemenang, itu takdir. Tetapi dalam kehidupan kita, nah ini pengaruhnya dengan apa? Dengan keluarga tadi. Kita tidak bisa milih. Ya. Nah, mulai di dalam keluarga tadi kita diprogram. Yang tadinya pemenang, kita banyak mengalami program-program sebagai pecundang. Ingat-ingat dulu ya, apapun kondisimu saat ini, itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Ini bukan, nggak ada hubungannya dengan dosa. Karena semua kalau bicara di semesta itu adalah konsekuensi dari sebuah perbuatan. Jadi kondisimu saat ini adalah hasil dari konsekuensi kehidupanmu di masa lalu. Kalau saat ini kamu menderita, kamu mengalami masalah karena hasil dari perbuatanmu di masa lalu. Dan Tuhan yang penuh kasih tadi, Tuhan yang maha kasih tadi, nah ketika kamu sadar dan kamu berbalik datang kepadaku, seberat apapun kesalahanmu di masa lalu dan seberat apapun masalah yang ditimbulkan oleh karena perbuatanmu di masa lalu, aku sanggup menolongmu. Nah itu loh, Tuhan yang penuh kasih itu seperti itu. Walaupun itu hasil dari perbuatan kita, tapi ketika kita berbalik arah dan datang kepada Tuhan tadi, Tuhan yang maha kasih katakan apa? Nah, walau itu adalah hasil perbuatan, ya, seberat apapun dampak dari perbuatanmu di masa lalu, ketika kamu berbalik arah datang kepadaku, aku sanggup mengubahkan semuanya itu menjadi kebaikan. Aku sanggup mengubahkan semuanya itu menjadi berkah bagi kehidupanmu. Dan itu selama ini kita diprogram tadi, diprogram oleh orang tua,
lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan agama. Agama ini salah satu yang menanamkan program paling kuat di dalam kehidupan banyak orang. Tuhan yang adil, Tuhan yang demokratis, maka masing-masing orang diberi kesempatan untuk lahir kembali. Lahir yang kedua. Ya, lahir yang kedua. Lahir secara rohani. Lahir secara pengertian. Ya, lahir secara mindset yang benar. Pengetahuan-pengetahuan yang benar. Maka banyak orang datang ke sini itu sebenarnya dalam apa? Lahir kembali dengan pola pikir yang benar, dengan cara pandang yang benar, dengan mengenali Tuhan yang benar. Karena selama ini kita diberitahu Tuhan yang menakutkan tadi. Ya, Tuhan yang seolah-olah tidak mau kalau umatnya itu hidupnya baik. Tuhan yang selalu menyiapkan hukuman-hukuman. Karena sering ceritakan, dikembalikan ke kita aja. Ada nggak kita orang tua yang sengaja agar gak anak, anak tak siksa, kan nggak ada kan seperti itu. Nah kita orang yang berdosa aja nggak pernah menyiksa anak gitu loh. Apalagi Tuhan yang maha kasih. Namanya maha kasih itu ya kasih adanya. Tetapi Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kita kenal, Tuhan katakan begini, apapun kondisimu saat ini itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Nah sama halnya untuk masa depanmu tergantung perbuatanmu di masa sekarang. Jadi kehidupanmu ke depan tergantung apa yang kamu kerjakan saat ini, apa yang kamu tabur saat ini. Nah kemudian tentang garis tangan. Garis tangan itu tidak ada. Ya. Karena kalau Tuhan menetapkan orang tadi, ya kita bisa protes. Tuhan yang demokratis saja. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu tadi, ya, bahwa semua itu konsekuensi dari sebuah perbuatan kita. Karena kalau bicara garis tangan, pernah lihat orang yang tidak punya tangan dan kaki, yang bisa renang itu, siapa namanya? Nick siapa nih? Ya, Nick. Ya, itu nggak punya tangan, tetapi sukses sih. Kalau hubungannya garis tangan, dia nggak punya tangan. Ya kan? Nggak ada garis tangan itu. Dia sukses sekarang. Walaupun dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, istrinya cantik, anak-anaknya baik, dia menjadi pembicara di mana-mana kan? Nggak ada garis tangan. Ya, semua adalah sebuah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih tadi, walaupun itu karena kesalahan kita, karena kita yang gaplai tadi, ya, anggaplah gaplai ya. Kita punya masalah karena apa? Kita nggak play itu. Tapi Tuhan yang penuh kasih tadi ketika kita berbalik arah. Jadi bertobat itu artinya berbalik arah 180 derajat. Ya, kembali ke Tuhan. Kalau kemarin sempat ke ya, Mbah Adoh, Mbah Cedak, Mbah Pinter, Mbah Setengah Pinter, Mbah Tua Setengah Tua tekani kabeh, nah, berbalik arah. Ternyata sing wong pinter ternyata orang pinter. Nah, kamu masih sering datang ke tempatnya orang pinter, berarti kamu orang goblok.